seringkali juga godaan hatinya banyak. Tunggu sebentar. Kenapa saya nanya ke Bang Andre? Karena kan beliau kan banyak tuh pengalamannya. Kirain ini faktor apa nih, banyak pengalaman, biasanya faktor usianya yang lebih. Enggak, kirain Bang Yusuf tendensius gitu. Kayaknya ini Jadi banget sama bukan masalah kalau usia itu udah otomatis Om De. Pasti namanya usianya udah apa namanya? Apa? Ini jadi ngomongin usia. Iya. Ya, nah, kemudian kita terima. Ya, kita terima. Itu gimana tuh, Dek? Iya, betul. Ini kan dia nembak duluan. ya, makanya ini Sebelum dilemparkan ini. nggak apa-apa gimana Om? Ya gimana Bang Dede? Umpamanya gini. Kan aduh, perut lapar ya. Nggak makan. Ini ada singkong nih. Oh, ada singkong. Ini kan ada singkong nih. Enggak jadi makan itu enggak jadi makan. Ya visi misinya udah kayak sama, langkah geraknya disamain. Langkah kecil. Meniti. Itu belum keluar. Belum ya? Belum ya? Aduh, spill dong berarti. Jadi spill. Udah spill dulu. Aneh aja deh. Aneh kan orangnya sensitif. Oke, 3, 2, 1. Jeng, jereng, jeng. Jeng jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kumpul lagi kita berempat di obrolan sisa waktu. Obrolan santai sebelum waktu benar-benar habis. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang Amal tanpa niat. Ibarat kita ngonten nih. Lupa mencet record. Nah, cek dulu udah direkod. Udah direkod belum? Udah ya, aman. Alhamdulillah aman. Enggak, Bagus. itu maksudnya bagaimana, Cang? Emang begitu? Ya iyalah. Ini kalau kita ngonten ya udah sampai sejam ngerekam, Iya. nggak dipunyet record, Oh, iya. ya sia-sia Waduh. kita. Iya, benar. Jadi apa yang kita omongin kagak kerekam. Tapi bukannya nggak ada istilah yang sia-sia, pasti ada hikmah gitu. Beda ini ya. Beda konteks. Beda konteks. Jadi ibarat kalau kita punya apa namanya satu perbuatan, tindakan gitu ya. Dalam hal ini relasinya dengan spiritualitas kita gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala itu kalau tidak diniatkan untuk dapat ridho Allah, ya amal jadi meluap sia-sia gitu aja gitu. Konteksnya ke situ sih. Atau itu dari sisi semua perbuatan? Apa gimana? Ya kalau kita sebagai hamba Allah mah tampaknya begitu ya kayaknya ya gitu sih. Kan ada ibaratnya kalau kita kan ibadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh kan. Jadi yang sebagian besar kita atau umumnya umat Islam saat ini kan mungkin menganggap amal ibadah itu atau amal yang korelasinya dengan ketuhanannya dia pada aspek-aspek yang sifatnya ritual kan umumnya begitu ya. Tapi sesungguhnya kan kalau kita diajarin sama guru-guru ngaji kita justru di luar aspek ruang spiritualitas itu, yang ritual-ritual itu justru ini kayak kita gini nih, kalau kita niatin buat Allah ya insya Allah jadi bernilai gitu. Jadi ibadah gitu. Jadi pentingnya sebuah niat itu dampaknya luar biasa. Melandaskan setiap amal perbuatan pada niat yang terbaik gitu. Ya, karena apa yang kita lakuin ini benar-benar perlu banget namanya pondasi niat ya. Betul. Karena kalau misalnya udah kita ngelakuin gini viewsnya dikit suka sebel kita. Betul. Gitu ya? Itulah yang menyebabkan banyak mungkin atau mungkin kita pernah mengalami gitu ya. Kita berharap ketika membuat satu konten di Instagram Bina gitu misalkan udah dibuat nge-record capek-capek jungkir balik yang bikin kamera itu ya ngambil gambarnya tuh sampai muter-muter sampai begini gitu ya ngeliat cuman 50 orang gitu. Akhirnya jadi kecewa, jadi
melemah semangatnya. Ini perasaan yang nonton 500.000 yang ngasih like cuma 5 gitu ya. Tapi gini, Gitu. ini asik nih ya bicaranya. Iya. Antara Dari tadi kemana? Enggak kaitannya sama Kang Baru Hafiz datang ya, menjelaskan apa namanya tentang hakikat sebuah niat untuk beramal kan itu kan. Apapun lah, setiap perbuatan itu pasti dasarnya dengan tadi kan niat itu. Nah sementara tadi Om De bilang, iya kalau kita kayak konten nih, terus kemudian ngelihat viewersnya itu ya cuma beberapa yang nonton nih gitu kan, kita kecewa. Nah apakah itu masuk dalam tadi niatnya udah bagus nih, tapi begitu ngelihat hasil atau ngelihat dalam perjalanannya itu berubah, Cang. Iya. Itu kan ada apa keinginan. Waduh gimana ya gitu. Nah, iya berarti itu kalau menurut saya itu menunjukkan ketidakkonsistenan dia dalam niat. Tapi kan di awal pokoknya saya mah lillah dah ini dah. Gitu ya. Pokoknya apa kalau lillah itu kan menunjukkan bahwa orientasi amal perbuatan kita itu bukan pada hasil. Gitu. Karena Allah kan tidak menuntut hasil pada setiap amal perbuatan itu. Tapi justru proses ketika kita mengamalkannya itu adalah pada kualitas semata-mata kita persembahkan sama Allah. Karena urusan hasil kan urusan Allah gitu. Sehingga apapun hasil yang ngelihat cuman 50, yang nge-like cuman 5, buat orang yang punya konsistensi niat di awal itu sampai dengan dia mendapatkan itu, ya idealnya menurut saya sih tidak pantas dia untuk kecewa karena itu bagian daripada proses kita untuk mempersembahkan yang terbaik di sisi Allah apapun hasil. Ciri kecewa itu apa sih? Misalnya kita sedikit berhenti, cuman viewnya misalnya 1.000 yang like cuman 5 orang, terus kita berhenti, itu kecewa tuh. Ya, mungkin salah satu indikasinya ke situ. Ya, kan ada kekecewaan itu kan ada yang memang dia ada dalam ruang ruang sepi, ruang sendiri gitu ya, sehingga muntaber, mundur, teratur tanpa berita gitu. Tapi ada yang diekspresikan gitu. Betul. Wah, begini emosional. Ya itu tergantung pribadi orang sih. Jadi kalau bicara ciri, menurut saya ya masing-masing kita mungkin bisa menandakan dengan cara yang berbeda-beda. Tapi sepanjang pengalaman saya dalam berorganisasi, mengelola banyak orang-orang, biasanya salah satu yang membuat orang manusia itu kecewa itu ya faktor tadi tidak bersesuaian antara realitas yang ada dengan harapan yang diinginkan. Gitu. Jadi harapan itu ya, harapan dengan ya impian ketika dia mimpi umpamanya ingin menggapai sesuatu terus kemudian tidak bisa mencapai harapannya, kadang banyak orang yang akhirnya putus asa kan gitu, kecewa. Betul. Nah, dan itu diawali dari niat menurut saya. Nah, gitu. cuma masalahnya kan gini, nggak semuanya orang itu kan pemahamannya sama. Betul. Apalagi tentang masalah niat kan gitu kan, masalah bagaimana ketika dia contoh umpamanya gini, bina nih. Ini kita bisa ngumpul begini gimana sih kan gitu kan. Kan gitu kan. Asik panjang nih kalau cerita nih mah. Panjang kan gitu kan bina nih. Gak usah panjang-panjang. Kalau orientasinya cuman sekedar tadi ya. Urusan bahasanya mungkin duniawi lah. Kayaknya kalau urusan duniawi pendek banget kita nih. Ya sebatas itu aja gitu kan. Mungkin barangkali dalam perjalanannya banyak juga nggak kesesuaian kita nih kan gitu kan. Tapi kan ini kan beda. Karena tadi di bina gitu kita niatnya ya pertama silaturahim, nyambung silaturahmi, terus kemudian kita bisa berbagi kan gitu kan, berkarya bareng, terus kemudian orientasinya udah bagus tuh. Nah sementara kalau umpamanya niatnya cuman karena tadi kita bikin konten sebanyak-banyaknya, atau zaman sekarang asiknya gini Cang, bikin live kan gitu kan modelnya sekarang mau dia nyanyi, mau dia joget atau di live kan cuma mau dapat apa coba? Apa ya? Views sama dapat untung itu kan. Dapat ini apa? Cuan ya. Paus ya. Paus itu yang kalau paus kita kan gitu. Paus itu berapaan sih paus? Nggak tahu saya nggak tahu. Terus. Iya artinya masing-masing tuh kan punya pemahaman yang berbeda, gitu kan. Nah sepanjang apakah bertahannya gitu kan, ketika umpamanya tadi umpamanya Om De masalahnya kalau kita bikin atau ada konten yang dia mengharapkan like-nya banyak atau views-nya banyak sehingga mendapat keuntungan pribadi itu. Sementara tadi orientasi Hafiz kalau mau berbuat baik mah sebenarnya harusnya orientasinya bukan ke situ kan gitu kan. Ya jadi artinya
ini kan harus ada rumusan yang ya mesti nanti paling nggak kita dan kemudian apa namanya pemirsa atau pendengar yang lain tuh yang kita ajak ngobrol sekarang nih, ya artinya bisa ternyata memang penting banget nih masalah niat itu, meluruskan niat itu. Gitu. Saya mau menjawab nih pada dua sisi ya. Sisi pertama itu kita itu personal saja, pribadi aja itu untuk menata niat itu luar biasa gitu. Tantangan dan ujiannya. Tadi contohnya kan, ketika di awal niat sudah betul-betul kita jaga lillah karena Allah. Tapi begitu ternyata betul-betul menghadapi realitas hasil, goyang itu niat itu ternyata memang ada konsistenan kita dalam mengelola niat di awal itu, ternyata ada juga benih-benih kita untuk meraih hasil. Itu pertama dalam sisi kita sebagai individu. Nah tadi kalau ditanyakan sama Bang Yusuf kan apa namanya istilahnya itu secara kita pada aspek yang kolektif gitu ya, kita dibina nih. Jadi membayangkan bahwa pada dimensi individu aja itu tantangannya luar biasa, apalagi dimensinya grup atau sekelompok orang gitu. Artinya apa? Kalau kita gitu ya in case kayak kita dibina lah gitu ya, atau dimanapun organisasi kebaikan, komunitas kebaikan yang kita jalani bersama, maka memang penting betul untuk mengawali niat dari awal secara kolektif gitu. Maka kita kan niat awal secara kolektif ya. Iya. Artinya kayak kita kan ngumpul nih di Bina gitu ya. Kita kan sering ngobrol kan bareng-bareng kan. Tujuan kita kan untuk menyamakan frekuensi kita gitu. Supaya apa? Sejak dari awal kita ada di sini, niat kita ini ya gitu. Sehingga kebersamaan kita sampai hari ini kan hitungannya sudah bilangan multi years ini kan. Lintas tahun dan lain sebagainya. Kita tetap ada di sini, artinya kita masih bisa mengelola niat kita sedari awal sehingga kita terus memperjuangkan niat itu sampai dengan terwujud. Ya perkara terwujud tidak terwujud balik lagi tadi ya bagian daripada hak prerogatif Allah gitu dalam mencapaikan kita kepada titik tujuan gitu. Jadi perlu banyak memang perlu banyak ya belajar, dan biasanya kalau urusan ya sadar kan, gitu sadar bahwa kita penting loh dalam satu grup yang punya orientasi bersama. Tapi menata niat dari awal. Saya mau ini Bang Hafiz, coba saya mau nanya Bang Andri nih, kan gini kan, tadi balik lagi Kak, kan orang itu kan masing-masing beda itunya ya, tergantung pemahaman. Tapi kalau umpamanya dalam perkumpulan itu kemudian dia punya orientasi yang lain, contohnya lebih banyak urusan ya sederhana lah, umpamanya nyari keuntungan atau dunia gitu, itu boleh nggak sih Bang kayak gitu tuh? Ya kalau menurut saya pribadi sih boleh-boleh aja ya. Cuman kembali lagi kadang-kala namanya manusia itu kan, seringkali juga godaan hatinya banyak. Tunggu sebentar. Kenapa saya nanya ke Bang Andre? Karena kan beliau kan banyak tuh pengalamannya. Kirain ini faktor apa nih, banyak pengalaman, biasanya faktor usianya yang lebih. Kirain Bang Yusuf tendensius gitu. Kayaknya ini jadi, banget sama bukan masalah kalau usia itu udah otomatis Om De. Pasti namanya usianya udah apa namanya? Apa? Ini jadi ngomongin usia. Ya, maksudnya pengalamannya lebih banyak pasti gitu. Enggak dalam hal bergrup atau berkumpul itu kan Bang Andre udah banyak lah gitu kan ya. Dari seiring dengan apa ini masalahnya kalau Om Andre cerita ini berapa novel jadinya Om. Ya kan bisa berbagi lah Om Andre gitu kan. Boleh. Tadi gitu. Iya, kembali lagi sih jam terbang. Kalau hasilnya secara duniawi yang jelas memang itu bukan jadi target utama. Karena biar gimana pun juga kalau kita berharap kepada manusia nantinya kecewa gitu. Jadi tetap ya manajemen hati itu harus bisa disiapkan. Kita siap juga buat naik, siap juga harus turun gitu. Kita siap untuk bertahan, kita juga harus siap untuk jalan lagi. Kayak roda dong Bang. Ya harus begitu. Kadang di atas, kadang di bawah. Betul, gitu ya. Harus siap. Jadi dimanapun posisinya, bagaimana caranya kita tetap sama gitu. Eksistensinya sama, semangatnya sama. Itu yang insya Allah akan memperkuat kita juga. Kalau kita justru pas lagi naik, wah semangat, begitu anjlok, total langsung udah kali ya, enggak gitu loh. Padahal nilai manfaatnya ada nih gitu loh. Jadi balik lagi. Insya Allah sih kalau masalah tadi mau masalah pendapatan, mau cuan, apapun gitu loh, itu kan dampak. Ketika pas kita serius menjalankan sesuatu, kemudian kontinuitasnya juga bagus, apalagi kompak beriringan dalam satu grup kita jalan bersama,
yakin mimpi-mimpi itu dibangun kan seperti kita membangun sebuah bangunan. Awal pondasi dulu, lama-lama nanti dindingnya terus sampai ke atas. Tuh berapa lama tergantung kita, kekuatan kita juga gitu. Sama Allah ridho nggak kan gitu. Kalau itu bisa berjalan insya Allah sih. Iya. Jadi emang niat itu penting ya. Nah sebenarnya niat itu letaknya di mana sih? Kita kalau kita bicara letak niat ya pasti seperti yang Ustadz kita pernah sampaikan ya di sebuah hadis kan, innamal a'malu binniyat tuh langsung tuh. Wis. Ya kan. Hadis keberapa tuh Om? Kalau dengerin tadi seperti itu berarti niat itu di depan tuh. Di depan. Ya itu di depan. Iya kan udah di awal. Jadi niat itu kita letakin di awal sebagai pondasi ya. Karena kalau benar juga sih kadang ngerasain kita misalnya kayak tadi Hafiz bilang niat itu apalagi kalau kerjasama kayak kita nih dalam kerjasama bareng dalam urusan kolektif ya harus benar-benar disamain tuh niatnya. Iya. Karena balik ke tema kita yang kemarin kayak masalah pertemanan ya kan, ini kan kita pertemanan, persahabatan gitu ya. Kalau niat kita selalu diingatin tentang hal-hal yang sangat pondasi tadi ya, fondasional. Jadi ketika ada gesekan-gesekan tuh kita balikin lagi niatnya. Kita mau ngapain sih di sini gitu. Betul. Kan. Sehingga gitu. Membawa Betul. satu karena kan bisa jadi kalimat namanya manusia ya kita ngomongan aja sering nyakitin temen gitu tanpa sadar gitu kan. Maaf ya Dek. Maaf ya. Anda sih nggak bermaksud nyindir ya gitu. Tapi kalau ada yang merasa sih urusan antum. Makanya kan saya minta maaf. Iya termasuk aneh gitu kan, banyak lemahnya. Kita kan saling melengkapi ya nggak. Cuman kan di sisi manusia namanya setan ya. Kan musuh terbesar umat manusia siapa sih kan? Iblis ya. Kalau Bang Dede emang nggak ada salahnya buat sama yang saya. Yang aneh-aneh gitu yang apa? Ya, betul. Jadi ketika ada friksi-friksi itu kalau niatnya udah diajakin di awal tuh ya insya Allah sih bisa dilewatin lah ya gitu ya. Jadi emang menariknya gini Om Dek nih kan tadi niat itu di mana sih tempatnya gitu kan karena memang ya kita sama-sama tahu lah gitu kan niat itu kan urusannya hati kan gitu kan. Jadi tempat hati itu kan tersembunyi, nggak ada yang tahu urusan hati orang lain kan gitu. Ya kan, tinggal tadi bentuk-bentuk ada bisikan ketidakpuasan atau ada bisikan kekecewaan, terus kemudian harapan yang tidak bisa tercapai kan gitu kan, putus asa. Itu kan urusan hati tuh. Iya. Kalau dia tadi nggak kuat atau dia nggak sering meluruskan itu ya hatinya itu niatnya ya mungkin bisa jadi berubah kan gitu kan. Berubah bisa jadi gitu dengan berbagai karakter macam orang ya masing-masing. Jadi kalau kerja sama kolektif ini bisa nggak sih niat itu dijadiin visi, dibunyiin gitu? Kalaupun bisa sebenarnya menurut saya bisa. Ya menurut saya bisa. Kayak gini aja deh Om Dek. Ini kita kan di tempat kafe nih. Iya kan? Kagaku ya. Kagaku. Di Kagaku. Di Kagaku. Sponsor. Sponsor. Ya artinya ente mau mesen kopi nih, ya kan? Ane juga mesen kopi. Ditanya mau minum apa gitu kan? Kopi. Ya udah sama aja deh semuanya. Itu kan secara tidak langsung kolektif tuh. Iya kan? Mau menerima apa yang yang dipilih oleh satu orang. Iya. Orang milih satu nih. Iya, ente mau apa minum apa? Gula aren. Tadi enak banget gula aren. Ya udah Om Dek samain aja. Bang Andre, samain aja. Itu kan udah kolektif tuh. Bentuknya. Betul nggak? Tapi kan dalam kolektif itu kan harus ada kerelaan, keikhlasan, keridhaan gitu maksudnya. Ada kita bersepakat bersama. Bersepakat bersama itu. Sama niat itu yang jadi. Iya kaitan sama niat dengan hati itu kalau hatinya ini udah nggak cocok sama ente. Nih udah dongkol duluan nih, udah misal. Oke. Baper amat jadi orang nih. Ya kan ente tahu nih orang ya. Pesan apa juga kan gitu kan. Ini mah nggak bakalan sama main. Ntar Om Dek pesannya gula aren, saya gula sintetis. Gula sintetis. Tetesin cyanida dikit gitu bahaya itu. Ya masih aslinya menata itu yang perlu ya perjuangan menurut Anda sih. Ya betul. Ya. Kayak misalkan kita nih di sini kan gitu ya. Ya kalau kita memaknai ini sebagai jalan perjuangan gitu, dalam kita menebar kebaikan katakan melalui salah satu kegiatan di bidang seni nasyid ini misalkan gitu ya. Itu kan dengan kita menyadari bahwa ini bagian daripada jalan kita berjuang, maka ya sedari awal niatnya ke arah situ kan gitu. Sehingga apapun yang dilakukan saat
menjalani jalan perjuangan ini yaitu bagian daripada bentuk komitmen kita terhadap niat itu gitu. Sehingga ya lelahnya gitu kan, kontribusinya, pengorbanannya ya kita anggap sebagai jalan perjuangan kita gitu. Betul. Sehingga insya Allah kalau kita punya komitmen yang sama terhadap niat tersebut, saya pikir akan meminimalisir tadi tuh kekecewaan, keputusasaan, lemah semangat, lemah motivasi dan lain sebagainya gitu. Sehingga penting memang menata niat dari awal. Dan niat yang paling utama itu ya karena Allah ya gitu. Dalam konteks amal ibadah ya. Iya, dalam konteks gitu. Dan seyogianya bagi kita ya seorang yang mengaku beriman sebagai seorang muslim memang mengorientasikan setiap amal kita kan kepada itu kan lillah gitu kan, untuk Allah supaya tidak lelah. Lillah supaya tidak lelah. Ada apa tadi ya berbahasa itu ya? Kalau lillah lelah kalau lillah enggak. Kenapa? Walaupun lelah Gimana sih teh? Kalau itu ngomong apa? Tahu beramallah lillah supaya kita tidak lelah. Oh gitu maksudnya. Iya maksudnya. Iya. Sebenarnya mungkin secara fisik kita bikin pantun. Sebenarnya secara fisik mungkin kita tetap lelah ya dengan amal-amal ini. Ada mungkin fisik kita lelah, tapi begitu kita menyadari dan menyegarkan kembali niat kita, oh ya ini bagian daripada jalan perjuangan saya, lelah saya, capek saya, ini saya dedikasikan untuk Allah. Kelak nanti di akhirat, saya berharap mudah-mudahan capek saya hari ini jadi saksi, catatan amal, jadi catatan amal di akhirat untuk saya bisa masuk surga. Jadi lelah yang dirasa itu jadi tidak lagi. Soleh banget luar biasa ini. Dan anaknya Pak Soleh ya Pak. Sampai salah satu memanage juga bisa saling mengisi juga. Gimana tuh? Terus yang kedua bisa saling mengingatkan. Karena tadi kadang-kadang kita mungkin posisi hatinya lagi ada di bawah. Nah yang lain kan begitu bisa ngeliat tahu ada rasanya. Oh ini kayaknya perlu nih, bisa saling mengisi, bisa menasihati, bisa saling mengingatkan. Jadi nggak semuanya juga isinya target misalkan. Kalau seperti itu mulu juga ya balik lagi, manusia pasti ada lemahnya, ada capeknya. Nah saat itu perlunya apa nih? Kalau ternyata teman butuh untuk diingatkan, ya udah kita saling ingetin. Teman butuh untuk saling mengisi. Ya apa yang kita mampu kita bisa kita lakukan di sini. Tujuannya tadi niatnya sama-sama untuk mengembangkan, memajukan. Ya insya Allah mudah-mudahan juga ada nilainya. Itu sih sedikitnya gitu. Ya memang buat saya tuh kalau tadi bicaranya bisa nggak sih diterjemahkan dalam konteks visi, misi gitu ya. Goals dalam satu kita membuat satu perkumpulan seperti ini. Menurut saya sih nggak masalah juga dalam konteks visi misi itu kan memang umumnya nih kalau kita bicara tentang ilmu manajemen kan mengisi ruang itu dengan angka-angka kuantitatif yang sifatnya memang pendekatannya sangat material gitu ya. Misalkan aspeknya yang di set sama kita jumlah views, jumlah subscriber, jumlah traffic gitu kan. Kalau misalkan marketing jumlah closing, jumlah sales gitu. Buat saya sih, saya pribadi menurut saya nggak masalah kita punya setup goal seperti itu. Tapi lihat kerangka besarnya gitu. Kerangka besarnya kita melakukan aktivitas, katakan ini dalam konteks berniaga gitu ya. Kita meng-create satu amal di perkumpulan ini dalam target-target, ada target keuntungan, benefit dan lain sebagainya. Nggak masalah asal kerangka besarnya ini bagian daripada cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh juga kan dalam beberapa dalil juga orang-orang yang berniaga, saudagar itu juga diapresiasi sama Allah sebagai orang yang juga berjihad untuk menegakkan ekonomi. Nah, ini konteksnya kan kalau lebih ke masyarakat ya, sosial ya. Kaitannya kan kita sering hubungan sama masyarakat nih atau umpamanya kita sering berada di tempat-tempat yang memang tadi orientasi kita juga kan bahasanya mungkin lillah atau kita berdakwah lah ya, mengajak orang sama-sama beramal baik, beramal soleh. Terus kemudian gini, kadang-kadang begini, ada ujian-ujian ya di bawah. Contoh umpamanya gini deh, ya sesuai mungkin sama pengalaman aneh gitu kan. Kadang kita gini di masyarakat nih umpamanya, di masyarakat itu minta tolong lah atau apa gitu kan umpamanya, tolong ya
ini nanti saya ada acara kan gitu kan. Terus kemudian tolong nanti diisi acaranya, sampein ya kalimat baik lah gitu kan. Apa namanya? Tausiah atau mau'izatul hasanah atau apalah gitu kan. Terus kemudian kita terima tuh ya insya Allah gitu kan, karena memang bagian daripada pelayanan kita. Tapi ketika selesai, nah kita dibagi tuh apa namanya ya semacam amplop lah atau apa kan gitu kan tuh. Tapi ada isinya. Di sini Enggak, amplop doang. Amplop doang. Yang ini kan beberapa ya tempat gitu kan. Memang seperti itu gitu. Yang tadinya ya kita itu dakwah itu kan lillah nih, kan gitu kan. Nah terus karena ada yang memberikan itu, nah kemudian kita terima. Ya, kita terima. Itu gimana tuh, Dek? Iya, betul. Ini kan dia nembak duluan. Ya, makanya ini sebelum dilemparkan nggak apa-apa, gimana Om? Ya gimana Bang Dede? Ya tadi kalau dengar cerita ente Ustaz nih, jadi jangan Ustaz. Ya kan, ini Ustaz dia yang diundang ya. Mau jadi pembicara tapi nggak mau dibilang Ustaz. Jadi gini, memang ya itu tadi kan niat kita udah sama-sama nih tentuin di awal ya gitu. Kita secara amal pribadi juga kita punya masing-masing meniatkan nih. Tapi niat itu ternyata kan bisa berubah seiring waktu dengan apa yang kita hadapin nih. Kayak ente misalnya dapat apa tadi amplop ya. Gitu. Nah, ini juga jadi guru begitu, pernah ngerasain. Kayak dulu ini bisa kaitannya sama fenomena yang belakangan rame. Iya, apa tuh? Ngasih reward ke guru gitu iya. Itu kan kalau masalah agak bahaya nih sebenarnya tapi jauh, itu diterima nggak? masalah dia. Nah, Ane dulu tuh termasuk yang nggak mau nerima pemberian orang tua awal-awal ngajar ya, yang masih muda. Idealis lah pokoknya iya. gitu kan. Jadi awal-awal ngajar tuh di sekolah pas bagi rapot ada orang tua ngasih nominal uang gitu kan, nggak cuma barang, uang gitu. Tapi prinsipnya saya itu udah digaji kok, udah cukup gitu kan, nggak mau nerima gitu kan. Jadi nolak tuh sampai satu ketika ada nolaknya gini karena maksudnya itu ya jangan sampai niat itu berubah gitu. Yang tadi pengen ngajar kan udah digaji sama sekolah gitu kan. Tiba-tiba ada pemberian suatu saat takutnya kalau nggak dikasih hati ngedumel gitu kan. Iya. Tapi sampai satu ketika ada orang tua datang gitu kan, dia ngasih uang kan gitu. Nih Pak tolong terima. Ini nggak apa-apa diceritain. Iya, terima sebagai bentuk apa hadiah. Nggak apa-apa diceritain. Nggak apa-apa sih. Ini udah jadi rahasia umum gitu. Nggak sebut nama ya? Nggak usah sebut nama gitu. Karena tolak tuh gitu karena ya pertama nih juga tahu bahwa itu juga dia mungkin lebih perlu gitu kan. Tapi akhirnya satu ketika itu pernah dia ngasih lagi itu dengan statement yang lebih ampol lah gitu kan. Apa namanya? Tolong Pak diterima, ini bukan karena saya ingin nyogok bapak segala macam gitu kan, tapi saya juga pengen memuliakan guru yang telah mendidik anak saya gitu. Saya mau nggak mau diterima ya, dengan akhirnya di situ agak sedikit melunak ya untuk hal kayak gitu dan ternyata boleh juga kan memberi hadiah ternyata. Walaupun sekarang kan lagi ramai katanya nggak boleh ngasih reward. Tapi niat orang tua itu terganti tema nih urusannya ke situ. Balik lagi ke niat tadi kan akhirnya ya ini salah satu yang akhirnya ya emang akhirnya jadi sebagai guru ya harus jaga-jaga niat juga. Gitu. Jadi pertanyaannya balik. Nggak artinya gini. Itu niat itu bisa berubah. Tadi amplop jadi sih sebenarnya gini konteks. Sebenarnya ini kayaknya ente nahan-nahannya supaya nggak cerita banyak kayaknya. Akan terbongkar semua hal-hal berkaitan dengan itu kan bagian dari tadi kan. Niatnya sudah baik Om Dek. Kadang-kadang juga kan masing-masing tadi punya hati itu kan masing-masing punya orang tuh kan masing-masing punya hati. Sementara umpamanya posisi umpamanya kita atau antum nih atau ente ente ya sebagai guru nih menjaga jangan sampai berubah niat. Tapi satu sisi orang tua yang memberikan itu juga dia niatnya tulus kan gitu, niat baik kan gitu kan. Jadi artinya gimana? Ya kalau aneh sih berdasarkan ya pernah guru gitu nyampein tuh. Ya, waktu kita ngaji tuh kan, kalau yang namanya rezeki itu katanya kan nggak boleh ditolak, kan gitu kan. Minta nggak boleh. Nah, minta nggak boleh. Terus gimana? Nolak nggak boleh, minta jangan. Nah, aku sih nggak pernah minta sih gitu. Nah, terus bagaimana gitu ya? Berarti kalaupun umpamanya ente menolak permohonan atau tadi pemberian itu, maka ente terima dulu tuh bagusnya.
Iya. Kan Terima gitu dulu kan? sebagai bentuk terima dulu sebagai penghargaan atau penghormatan kepada yang memberi. Okay. Setelah itu baru kemudian ente berikan lagi. Kan itu bisa kayak gitu. Disedekahkan juga bisa ya. disedekahkan atau apa. Itu kan bentuk cara aja ya, cara bagaimana bisa saling menghormati lah sebenarnya itu. Betul. Ya tapi balik lagi kalau urusan dunia itu memang luar biasa, ujian. Ujian termasuk kita juga kan pasti ujiannya banyak. Wah, banyak. Banyak. Semua kita dah. Iya, semua. Gak cuma kita yang nonton semua juga. Banyak. Semua manusia yang hidup kayak justru itu. Nih luar biasa tuh kalau kita banyak sih sebenarnya nggak hanya ruang lingkup. Tadi Bang di konten sendiri kan banyak ya konten-konten yang ada cuan, ada gift-nya, terus ada yang beramal gitu kan. Apa namanya? Beramal ngasih, gimana maksudnya? Ya ngasih orang. Tapi kan itu harus dibikin konten atau memberikan kesulitan. Pokoknya aneh punya kayak beberapa yang kita suka lihat tuh kan mungkin atau prank baik lah atau gitu ya. Jadi umpamanya orang nih kelihatan minta tolong, saya nggak punya ongkos nih Pak, kan gitu kan. Padahal pura-pura ya. Pura-pura dia cuma mau ngasih sosial eksperimen gitu ya. Sosial eksperimen gitu. Kan itu kan juga sama sebenarnya kan gitu kan. Jadi ya begitu fenomenanya. Tinggal menata hati kita ya. Dan kita juga nggak boleh menjudge ya bahwa orang ini dia mah pengen terkenal aja nih gitu ya. Ya nggak boleh. Ya karena kan memang tahu, ya. niat itu kan adanya di hati ya. Betul. Jadi bahkan di beberapa kajian yang saya sering ikut itu ya juga kita dihimbau untuk tidak mudah menilai hati orang kan. Dalam satu amal begitu, bukan? Iya betul. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Enggak, ada pertanyaan gini. Ente mau nanya mulu. Bukan, ini kan soalnya diskusi nih, Cang. Kalau nggak ada kayak gitu tuh nggak bisa tuh. Jangan. Iya, gimana? Kayak gitu. Niat, masalah niat nih. Masalah niat itu kan bermaksud dalam hati nih. Ya kan? Terus kalau dia sudah berniat atau bermaksud itu, tapi nggak dikerjain. Udah niat, nggak dikerjain. Udah niat, nggak dikerjain. Karena ya dalam banyak hal lah, umpamanya gini. Kan aduh perut lapar ya nggak makan ini ada singkong nih ada singkong. Ini kan ada singkong nih nggak jadi makan itu nggak jadi makan ente udah mau makan nih kan itu kan terus nggak jadi terus ente udah ngambil nih jangan deh kan nggak jadi tuh aneh tahan nggak boleh itu geser tuh nah itu termasuk niat akhirnya ente udah nggak akhirnya ente nggak ada faktor eksternal yang membuat ente nggak akhirnya nggak jadi ngambil tapi kan bukan karena kehendak aneh gimana ya maksudnya? Ane mau ngambil, nggak jadi bukan karena ane nggak mau ngambil, karena ada yang karena segala macam halangan lah, atau ujian lah segala macam. Akhirnya ente nggak bisa ngambil tuh. Tapi ente ngelarangannya kan kehendak Allah juga tuh ya. Nih, enggak maksudnya bukan ke situ. Maksudnya niat itu begitu apa gimana nih? Maksudnya apakah sesuatu yang kemudian kita lakukan dan kita kerjakan, atau umpamanya yang kita sudah maksud dalam hati udah disebutkan dalam hati, tapi kita nggak bisa ngerjain. Tuh, gimana tuh? Ya kan ada ini juga kan kita juga pernah diajarin sama Ustadz juga kan gitu. Iyalah kan itu yang namanya perbuatan baik ya. Niat baik ya kalau belum dikerjain aja udah dicatat ya kan. Kebaikan ya kan. Enggak, kalau dicatat ya. Cuman masalahnya apakah itu disebut dengan niat? Niat itu apakah yang sesuatu yang kemudian harus dikerjakan atau kemudian niat itu hanya bermaksud dalam hati tapi nggak dikerjakan? Ini kayak lagi ikut ujian PNS nih. Ayo deh, jawab deh. Ya kan. Nah itu. Ya kan intinya niat itu dilakukan sebelum melakukan pekerjaan. Ya, artinya posisinya. Ketika berniat diniatkan untuk dilakukan gitu kan. Ketika misalnya kemudian nggak ada hal-hal yang merintangin itu ya mungkin itu hal yang kenyataan yang harus kita hadapi gitu kan ya ikhlaskan berarti mungkin ada hal lain yang lebih baik yang menurut Allah bisa kecuali misalnya sengaja nggak ngerjain gitu. Ada yang lebih dalam kayaknya dari apa itu. Gimana Bang? Enggak, besok nih Idul Adha. Udah lewat. Saya mau kurban gitu. Iya, saya mau kurban. Kan masih lama. Kan diniatin dari awal. Itu niat apa bukan tuh kalau gitu? Udah niat kali ya. Ini yang nanya Ustadz lagi. Jamaah, ada juga jamaah nanya ke Ustadz ya. Nanya ini ngejebak. Tanya balik aja tuh. Aneh biasa nanya murid ya kalau kayak begitu tuh. Kalau aneh lupa materi. Misal ada murid nanya, Pak, kalimat majemuk apa? Kamu gitu aja kalimat majemuk agak tahu sih. Coba kamu gimana? Kamu nggak tahu juga. Padahal ngelempar ya. Nggak ada yang tahu. PR ya minggu depan kita bahas. Padahal juga lupa gitu kan. Jawabannya harus mungkin gini. Yang ditanya mungkin tidak lebih tahu. Itu bahasa
lebih ini deh. Itu lebih apa namanya? Lebih cantik itu. Lebih cantik mengelola komunikasinya. Ya, itu tahu dibanding yang ditanya. Itu bagus banget itu bahasa itu, Masya Allah. Itu maksudnya mancingan dia supaya ngomong gitu kali. Iya, benar. Ya kan kita kan menggali opini masing-masing, menggali pendapat nih. Sesuai dengan apa yang kita dapat kan itu kan berarti kan. Tanya balik deh. Yang benar gimana gitu? ya bukan masalah benernya. Jadi kalau niat tadi kan kalau sesuai yang sebagaimana di apa definisinya itu kan, kalau tempatnya tadi di hati. Cuman al-qasdu itu kan bermaksud dalam hati, tapi dikerjakan dengan perbuatan. Ya harus dong. Itu namanya niat. Tapi kalau dia baru bermaksud dalam hati belum dikerjakan, kalau di Syafi'i itu apa namanya? Ashab Syafi'i itu namanya azam. Oh, azam. Jadi kalau misalnya gini. Jadi ada niat, ada azam. Ada niat, ada azam. Tahun depan mau kurban nih. Langkah pertamanya dia nabung. Ya, itu udah niat tuh. Itu udah niat tuh. Ya. Mau haji lah gitu ya, sama. Apa buktinya? Minggu tahun depan mau kurban tapi nggak ngapa-ngapain, cuma niat apa ngomong doang. Itu baru azam. Itu baru azam tuh gitu. Itu udah dicatat belum ya? Gitu. Ya itu begitu pembagiannya kalau menurutnya. Jadi dulu saya pernah juga di satu majelis pengajian itu dalam konteks dimensi jarak membedakan antara azam dengan niat itu kalau niat itu lebih dekat dengan amal. Betul. Niat lebih dekat dengan amal. Azam itu catat Om Dek. Niat lebih dekat dengan amal. Ini bagian dari remedial materi ngaji ini sebenarnya. Tapi benar sih kalau nggak begini. Kalau berteman sama orang soleh mau begitu. Kita selalu mendapatkan dengan orang soleh. Benar nggak sih Nadia? Kayak kita nih setiap hari Jumat ngumpul nih ya di Kagaku. Terus kemudian kita ngobrol bareng. Itu niatnya udah dari sebelumnya tuh. Karena kita kerjain kan. Apa prosesnya? Persiapan. Bang Andre bawa mic. Bang Andre bawa gembolan bawa Bang Andre lah pokoknya. Bawa soundcard ya. Bang Andre bawa mixer. Itu dekat niat dengan amalnya. Itu kayak gitu deh. Gitu. Betul. Jadi memang harus dikerjain. Nah, kalau makan. Gimana tadi yang tadi nih masalah singkong lagi? Iya. Kalau ini kan ini niat makan. Mau kerja. Iya. Anak juga niat. Iya. Cuman sambelnya kemana ini ya? Ya pokoknya di Kagaku enak lah menunya. Ada singkong, ada macam. Alhamdulillah. Nah, balik lagi ke niat nih. Sekarang tadi gimana caranya supaya niat kita kejaga gitu kan? Seringkali berubah ya gitu. Apakah kita evaluasi terus, inget terus. Jadi ingat lagunya itu Bang Andre. Lagunya Opik itu ya. Yang mana? Obat hati. Kenapa? Ada 5 perkaranya. Iya kan? Yang pertama baca Quran dan maknanya. Iya. Terus kenapa? Terus kenapa? Yang kedua. Enggak ini. Udah jangan sampai habis sholat malam. Dirikanlah ini kita. Pokoknya begitulah. Nah, yang hubungan dengan niat yang mana? Iya, maksudnya tadi kan menjaganya bagaimana tuh? Menjaganya gitu kan. Ya itu obat hati itu karena niat itu kan di hati, Om Dek. Jadi niat itu kan di hati. Iya. Nah, penyakit hati itu kan diantaranya tadi tuh. Ya kan? Ada pengen dipuji orang. Pengen anggap orang atau pengen pokoknya sebuahnya pengen lah gitu kan. Nah itu kan penyakit hati kan gitu kan. Betul. Nah obatnya itu kalau yang ini ya obat hati itu. Contoh kita nih kumpul nih, antum orang soleh, Bang Andre orang soleh, Bang Hafiz orang soleh. Amin ya Rabbal. Itu kan di antara perkumpulan kita pasti kita selalu diingatkan tuh. Obrolan kita juga jadi manfaat. Kenapa? Karena yang diingat ngumpulnya sama orang soleh. Ya kan? Nih lurusin hati. Nih kita ngonten. Kalau bisa jangan masalah duniawi aja, ukhrawinya pikirin. Kan begitu jadinya. Insyaallah kita bikin ukhrawi, duniawinya ngikut. Masya Allah. Enak banget teman nama orang soleh. Walaupun kadang mulutnya suka tajam juga. Ya tajam itu kan dalam rangka cinta itu dalam rangka membangun relationship yang positif. Emang perlu kedewasaan juga ya dalam pertemanan. Betul. Masya Allah. Kedewasaan itu kan membuat kita semakin lebih matang, lebih bijak gitu ya. Dan lebih open minded dalam
menerima masukan. Ya mudah-mudahan sih nanti banyak masukan dari teman-teman mungkin yang di luar ya. Karena kita kan bagian dari ya teman-teman kita semuanya, sahabat-sahabat kita. Ya kita buat acara ngobrol bareng ya mungkin nanti ada yang ngasih masukan segala macam, itu kan bagian daripada mengingatkan kita gitu. Iya, makanya yang nonton jangan ragu buat komen kalau kita salah ya. Jangan diem aja gitu, kita kayak dikacangin. Komen, like and subscribe. Alhamdulillah. Bercanda ya teman-teman ya. Tapi kita berharap sih mudah-mudahan nanti ke depan obrolan kita bisa balik lagi. Saya mau nanya Bang Andre. Nanti mau tes kes apa? Enggak, maksudnya kiat-kiat kalau kita punya visi, kemudian punya cita-cita mimpi yang sama gitu kan. Nah, dalam hal ya mudah-mudahan Bina juga bisa menjadi sebuah proyek yang positif ya, Ngapis Bang Andre. Nah, ya mudah-mudahan sih punya kiat Bang Andre ini apa sih sebenarnya yang kita pengen ini ya sedikit mungkin bisa dapat bocoran lah teman-teman kita di ini. Bina kayaknya asik banget nih gitu. Gimana Bang? Ya balik lagi masalah bersamaan kita ini tadi saling ngisi, saling ngingetin. Karena satu sisi juga misalkan ketika satu orang mungkin punya idenya bagus gitu, brilian, targetnya keren. Cuma kalau kita juga melihat yang lain nggak bisa untuk ngikutin bagaimana ritmenya segala macam, terus dipaksakan, mungkin juga jadi hasilnya belum tentu juga baik gitu. Jadi intinya tadi kebersamaan tadi, kita ngukur masing-masing kira-kira kesanggupan kita sebagai manusia, kesanggupan kita sebagai makhluk sosial gitu. Jadi kita bisa melihat kira-kira target apa yang kita sama-sama mampu untuk bisa menjalankan. Kemudian tadi kita dari setiap kegiatan yang ada minimal kita tetap belajar. Kayak misalnya kita bikin konten sekarang ini, kemudian juga kita bagaimana mengisi medsosnya. Itu kan kita belajar, berproses terus, bertumbuh dan berkembang. Jadi ya jangan juga kita sombong seolah-olah kita udah paling mampu, enggak juga belajar. Apapun yang kita mampunya dengan karya, kita bikin karya. Kita mampunya bersosialisasinya dengan mungkin membuat podcast seperti ini, membuat konten, kita buat karena ini sarana sebenarnya udah disediain. Tinggal pemanfaatannya dari kita ini untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bisa berguna buat orang lain juga. Ya insya Allah kita bisa jalankan. Amin. Jadi kalau saya pribadi sih untuk kiat, untuk grup, ya balik lagi masalah niat juga babnya. Kalau niatnya kita udah sama-sama, kemudian udah saling ngerti, jalan bareng, ya visi misinya udah kayak sama, langkah geraknya disamain. Langkah kecil. Meniti. Itu belum keluar. Belum ya? Belum ya. Aduh, spill dong berarti. Jadi spill dulu. Ya intinya kita lagi nyiapin beberapa karya ya lah. Insya Allah. Bahkan targetnya aja insya Allah di salah satunya memang di kita itu mudah-mudahan Allah izinkan gitu bisa rutin terus setiap bulan, pinginnya sih bisa membuahkan karya minimal tuh ada 4 karya lagu dari kita sendiri. Dan mudah-mudahan ada 1 cover mungkin insya Allah juga kita juga bisa ikutin. Jadi setiap bulan ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada teman-teman semua. Ini sebagai salah satu bagian dari niat kita, keseriusan kita. Dari situ makanya kita juga berupaya jadi bisa lebih sering kumpul pada akhirnya kan. Seminggu 2 kali kita ngumpul. Benar. Dari jam 11 kemarin sampai maghrib. Kadang sampai malam. Sampai malam. Enggak, masalahnya ente terganggu apa enggak? Ente kok nanya begitu sih? Jujur aja. Ya, Nanti ketika udah datang berarti udah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Enggak, soalnya kan yang punya jadwal apa ngajar kan ente. Iya, paling sibuk dia. Ini ngajar sebenarnya nggak banyak ya. Cuma alhamdulillah kalau itu berarti bisa diatasi lah gitu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah masih Tapi bisa. tadi menarik ya yang disampaikan Bang Andre itu. Menurut saya memang untuk mewujudkan tuh kan ada harapan, ekspektasi gitu ya. Target gitu ya, kita mau ya membuat banyak hal gitu ya terkait dengan perkumpulan kita ini. Maka memang penting balik lagi ke tema kita itu, kita betul-betul mengelola niat kita gitu buat bagaimana bisa mewujudkan itu, sehingga ya dari niat itu insya Allah
hadir energinya yang memang energi yang positif gitu untuk kita bisa wujudkan bareng-bareng gitu. Karena buat saya pribadi tidak mudah itu kalau kita kerjakan itu secara kolektif ya, butuh satu sama lain itu punya kesamaan frekuensi, kesamaan energi gitu, daya untuk berkorban. Karena kan minimal kan kita berkorban waktu kan, berkorban waktu, mungkin juga berkorban tenaga, berkorban harta misalnya gitu ya. Yang kita mungkin bisa harusnya punya waktu berhimpun sama keluarga, sama anak-anak gitu ya. Tapi kita lepas waktu itu untuk berkumpul bareng-bareng sama perkumpulan kita ini gitu. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa terus mengelola niat kita ya. Amin. Buat menjadikannya sebagai medium kita untuk pembuktian cinta kita bukan sama perkumpulan ini, tapi membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. By the way, orang-orang di rumah yang dengar kita perlu tahu nggak sih kita selama ini ngumpul niatnya mau ngapain gitu. Atau nanti seiring berjalan aja teman-teman bisa mengikuti perkembangan Bina seperti apa, dan di satu titik kita mudah-mudahan bisa kumpul bareng dengan niat yang sama kali ya. Amin. Insyaallah. Nih kayaknya ini udah jam udah kayaknya udah ngobrol sejam. Coba sekarang statement terakhir lah masing-masing Bang Andre, Om De tentang niat, Kang Hafiz, saya masing-masing lah gitu. Dari Om Andre apa dari Kang Hafiz? Ya, kalau dari saya itu niat itu seperti filter dalam kolam ikan. Filter dalam kolam ikan. Filter ya. Filter saringan Mas. Iya, filter. Ya. Jadi kalau kita punya filter gitu ya di kolam ikan kita akan jernih sama. Kalau kita dalam setiap amal kita itu kita punya niat gitu ya, niat yang tentu saja baik itu, maka insya Allah amal kita juga akan jernih. Jadi, gitu ya, genuine, terorientasinya itu lillah, sehingga tidak membuat kita lelah. Jadi disaring terus tuh ya, saring terus. Itu ada di nomor berapa ya? Bocoran. Bang Andre nih sekarang nih. Saya itu melemparnya Bang Andre mulu. Iya kan dari Bang Hafiz. Arahnya yang bagus itu ke sini. Ke kanan lah. Kalau kiri nggak nyunah. Saya nomor berapa ya? Emang harus dilihat Om De. Kayaknya lain jadi contekan dulu ini kan. Tapi iya. Oke, sip. Tapi enggak tahu nih. Oke, Om De silakan. Belum. Bang Andre belum. Masyaallah. Apa ya? Iya, statement niat itu penting lah ya. Dia memang nggak terlihat gitu. Seperti sinyal wifi gitu. Ya kan? Balik lagi kalau kemarin apa ya? Kok pinterannya kopi lagi nih. Wifi itu seperti sinyal wifi ya, nggak kelihatan tapi itu yang akan menghubungkan kita dengan Allah. Jadi niatkan segala sesuatunya hanya karena Allah. Jadi selelah apapun ya insya Allah akan merasakan kebahagiaan lah gitu ya, yang Anda rasakan itu. Jadi kalau niatnya tentang dunia capek mungkin sama gitu, tapi ketika diniatin sama Allah akan ada satu rasa yang kenikmatan yang berbeda banget. Jadi walaupun lelah ada kepuasan, ada kebahagiaan, dan kadang keberkahan itu juga mengiringi. Masya Allah. Buat diri, buat keluarga, buat teman. Ya terlepas dari manusia, sebagai manusia yang banyak salahnya juga gitu. Iya. Mana ya? Ini ngelempar mulu gitu kan. Ya sebenarnya karena niat itu urusan hati. Yeah. Bagaimana cara menjaga hati itu? Kalau aneh sih, ya mungkin praktek juga Om De ya. Ya banyak-banyak istighfar. Wah, insyaallah. Banyak istighfar. Jadi setiap kita mau ya zikirnya istighfar aja. Iya. Jadi kadang-kadang kan hati itu suka naik nih. Kita posisinya ada di mana? Terus sementara kadang-kadang ada bisikan, wah ente hebat, ente luar biasa gitu kan, terbaik. Kamu luar biasa. Kan gitu kan tuh. Tapi kalau kitanya nggak diiringi dengan istighfar itu Om De. Iya. Itu biasanya ngikut tuh Om De. Suasananya tuh ngikut. Nah, makanya ya aneh sih lebih baik karena hati itu urusan hati. Niat itu urusan hati. Tadi luruskan niat biar bersih. Aneh dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi kalau saya pribadi untuk niat seringkali suka mengingatkan diri sendiri itu
kadang kita punya niat yang baik gitu, tapi belum tentu juga orang bisa nerima dengan baik. Jadi kitanya harus siap, harus ikhlas. Apapun itu, yang penting kita jangan lari jauh gitu. Jadi tadi menggenggam niat itu, kemudian tetap memberikan hal yang positif. Insya Allah ketika berjalan tadi ada keikhlasan, ya ngadepinnya jadi lebih tenang. Kata-kata menggenggam niat, jadi kayak pengen bikin lagu. Iya, kayaknya udah punya judul baru. Menggenggam niat lagu kita berikutnya. Tidak cukup niat baik, tapi caranya juga harus baik, harus sesuai. Ya kalau amal soleh juga begitu. Niatnya lillah, tapi caranya sesuai dengan syariat. Gitu. Dan kalau kita lanjutin bisa sampai subuh. Cukup kali ya. Alhamdulillah. Pokoknya hari ini luar biasa nih, luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Buat kita. Enggak, belum tentu yang lain. Yang penting buat kita bermanfaat dah. Gitu, Masya Allah. Baiklah ya, insya Allah kita ketemu lagi di obrolan sisa waktu berikutnya. Amin. Sampai berjumpa di lain waktu, dan jangan lupa kasih tahu teman-teman yang lain kalau obrolan kita ini obrolan yang biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.